ini. Maklumlah karena kita live dan hanya berandalkan direct atau connect langsung dengan jaringan sehingga terputus-putus. Oke. Jadi kalau tadi kita sampai pada bagaimana menjawab pertanyaan yang disampaikan dari Bung Ian tadi, ya seperti apa dan mengapa upah minimum atau upah buruh di Kabupaten Manggarai Barat ini sangat minim begitu. Sementara di satu sisi Bung Dempsey life cost atau biaya hidup di Labuan Bajo ini cukup mahal gitu ya. Lalu hal yang kedua disampaikan tadi, apa sih formulasi ya dari teman-teman untuk mendongkrak upah buruh ini? Silakan. Baik, Pak Lois. Memang persoalan ini memang sangat urgens. Karena memang pada dasarnya bahwa negara dalam hal ini sudah memberi perlindungan hukum, baik itu jaminannya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu, artinya wajib seluruh masyarakat, warga negara untuk tunduk pada aturan itu. Dalam hal ini pertama adalah perusahaan, sudah itu asosiasi buruh sendiri, sudah itu pemerintah. Dalam hari ini begini, dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu pasal 88 itu tentang mengatur tentang pengupahan. Pengupahan, di mana di sana dibuat sebuah lembaga tripartit, Dewan Pengupahan itu yang terdiri dari perusahaan, organisasi perusahaan, serikat, pemerintah. Dalam hal ini saya melihat bahwa pemerintah daerah kita juga kurang efektif, kurang efisien dalam memperhatikan upah dari buruh ini. Dan kita ketahui bahwa yang digunakan pengupahan kita untuk Kabupaten Manggarai Barat ini kan bersandar pada UMP. UMP yang tadi itu 1.950.000. Dan kalau kita melihat bahwa pekerja yang di Manggarai Barat ini ada sekitar 3.115. Itu yang terdaftar ya? Itu yang terdaftar di Nakatra 3.115, bahwa banyak persoalan. Kita lihat kemarin banyak persoalan itu, tetapi dalam hal ini yang kita harapkan sebenarnya adalah pemerintah daerah membackup persoalan itu, termasuk perjanjian antara perusahaan dengan buruh soal pengupahan gitu. Tetapi kalau kita tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, saya pikir perusahaan paham. Artinya di sana sudah dibentuk dalam aturan. Kira-kira perusahaan-perusahaan nakal saja yang kadang mereka memperlakukan buruh itu di bawah UMP. Dan harapannya Federasi Serikat Buruh ini bahwa pemerintah dalam hal ini hadir. Artinya pemerintah hadir dalam hal ini untuk memperhatikan kesejahteraan buruh. Sedangkan untuk formulasi soal pengupahan tentu dibentuklah Perda. Dibentuk Perda karena menurut saya Perda menyangkut wilayah kita ini kan adalah wilayah pariwisata. Di daerah-daerah lain itu seperti Bali itu saya pikir dibentuk Perda untuk UMKM-nya, minimumnya kabupaten. Dan harapannya pemerintah daerah setidaknya secepat mungkin berjalannya Labuan Bajo Kabupaten Manggarai sebagai wisata super premium, ya bentuk Perda itu. Ya mungkin Perda terkait upah minimum itu tadi ya. Ya, upah untuk kabupatennya. Sehingga dalam hal ini artinya pemerintah, pengusaha dengan asosiasi atau serikat buruh ini betul-betul diperlakukan sebagaimana mestinya yang diatur dalam undang-undang. Nah, Bung Dempsey, ini terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Bung Ian Castro tadi. Kira-kira formulasi yang yang diagendakan dari Federasi Buruh untuk cabang Labuan Bajo ya. Federasi Serikat Buruh seluruh Indonesia, Federasi Serikat Buruh Demokrasi seluruh Indonesia untuk
DPC Labuan Bajo tadi disampaikan oleh Bung bahwa nanti akan melakukan pendekatan dengan pembuat kebijakan begitu, pemerintah daerah agar membuat kajian mungkin ya terkait pengupahan itu dan segera diperdakan mungkin seperti itu. Tapi mungkin yang diinginkan dari Bung Ian tadi, berapa sih upah minimum regional untuk Kabupaten Manggarai Barat ini? Baik, tentu dalam perjalanannya bahwa teman-teman federasi, serikat buruh juga artinya dalam hal ini menampung segala aspirasi, menampung sebuah data, Yeah. artinya itu menjadi rujukan kita untuk sampaikan kepada pemerintah daerah lewat raperda atau apa. Nanti kita akan sampaikan sana bahwa pentingnya upah regional itu. Oke. Karena menurut federasi tujuan yang pertama itu adalah untuk kesejahteraan buruh itu sendiri. Oke. Kalau kita melihat bahwa di Kabupaten Manggarai Barat dengan biaya hidup sehari-hari, Iya. saya pikir upah 1.950.000 itu Tidak cukup ya? tidak cukup ya. Oke. Ya, terus banyak juga perusahaan-perusahaan nakal yang upah apanya minimumnya paling 800.000 dan itu kami dapat informasi itu di setiap ada beberapa perusahaan, ada beberapa CV juga yang mempekerjakan buruh. Oke. Bung Demsi, kalau seandainya terjadi hati-hati handphonenya jatuh. Kalau seandainya dari sisi hukumnya Bung Demsi ditemukan beberapa perusahaan yang melakukan pemerasan, bahwa ini bisa dikategorikan pemerasan ya, karena tidak membayar karyawan ya atau tenaga buruh tidak sesuai dengan UMP itu. Dari sisi hukumnya ini tentu pelanggaran Bung Demsi. Sanksi apa yang didapatkan oleh perusahaan yang melakukan aksi ini disebut anarki gitu ya terhadap teman-teman buruh atau pekerja? Saya pikir persoalan itu Pak Bang Luis bahwa kita berpatok pada taat terhadap hukum, artinya lewat istilahnya orang hukum itu adalah delik aduan. Oke. Gitu. Ketika ada persoalan jangan diamkan saja. Betul. Artinya bertukar pikir pada federasi ataupun dinas-dinas terkait menyangkut buruh, yaitu dinas nakar trans. Dalam hal ini wajib kita melapor atau menyampaikan bahwa persoalan yang terjadi di lapangan seperti apa. Dan tentunya dalam hal ini kami sebagai federasi kami mampu menampung segala persoalan itu dan mengadvokasi lewat pertama baik itu non litigasi maupun litigasi. Non litigasinya apa Pak? Non litigasinya itu seperti persoalan soal hubungan antara perusahaan dengan buruh melalui mediasi, konsiliasi dan arbiter. Sementara lewat litigasinya kalau memang persoalan itu ada unsur pidananya, kita akan advokasi itu sampai di pengadilan. Oke. Dalam hal ini perusahaan sebagai tergugat, gitu. Buruh sebagai penggugat. Oke. Nah, Bung, bahwa selama ini ya beberapa perusahaan memang itu melakukan pembayaran yang kalau kita amati ya di Labuan Bajo ini memang tidak semua perusahaan itu melakukan atau menerapkan UMP itu ya. Nah, bagaimana Serikat Buruh Federasi Serikat Buruh Federasi Serikat Buruh Demokrasi Indonesia untuk cabang Kabupaten Manggarai Barat menyikapi ini ke depan? Seperti apa sistem atau metode yang dijalankan? Baik, Pak Bang Lois. Kami memang punya rencana harapan ke depannya kita sebagai Federasi Buruh dalam hal ini kita ke pemerintah dalam hal ini mengagendakan kepada pemerintah hadirkan perusahaan dan buruh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut yang tadi itu UMP itu. Artinya banyak juga buruh yang tidak punya artinya tidak paham dengan hak dan kewajiban dalam hal ini. Makanya sebagai salah satu penentu bahwa kita bisa mengadvokasi itu, kita melihat bahwa
kira-kira di dalam perjanjian kerja itu seperti apa. Karena jujur saja, walaupun ada persoalan secara hukumnya, kalau tidak ada surat perjanjian kerja ya kita anggap bahwa itu batal demi hukum karena kita tidak punya bukti. Oke. Karena bagaimanapun dalam SK kontrak itu jelas di situ hak dan kewajiban daripada pengusaha maupun buruh itu sendiri. Oke. Baik ya. Ada yang mau disampaikan lebih dari Bung DMC? Oke. Baik, kalau saya mewakili teman-teman federasi mengundang seluruh pekerja atau buruh se-Kabupaten Manggarai Barat untuk bergabung gitu ya? di dalam Federasi Serikat Buruh supaya kita bisa mengoptimalkan advokasi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam perusahaan atau dalam pekerjaan. Dan harapannya bahwa Federasi Serikat Buruh ini ke depannya betul-betul mengadvokasi persoalan-persoalan itu. Sehingga kemudian bahwa pemerintah daerah dalam hal ini bisa memfasilitasi kita perusahaan dengan pemerintah itu sendiri. Oke. Nah, sebelum kita tutup untuk sesinya Bung DMC, apa untung ruginya kalau seandainya seseorang berada di dalam dan di luar dari asosiasi Federasi Serikat Buruh ini? Jujur saja kita punya ADRT sendiri, Federasi Serikat Buruh yang tetap di bawah naungan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 itu. Artinya kita bisa membantu mengadvokasi buruh. Terkecuali mereka-mereka yang tidak bergabung dalam keanggotaan Federasi Serikat Buruh. Dan menurut saya supaya lebih efektif kita mengoptimalkan bahwa mengadvokasi persoalan itu wajib hukumnya daftar ke federasi. Oke. Sehingga ke depannya kita bisa membantu teman-teman yang sedang bermasalah dengan perusahaan. Oke. Iya ya, itu sangat menarik tentunya Bung Demsi ya. Ada keuntungan yang sangat positif ya, dan itu sangat penting sekali bagi teman-teman di luar sana yang khususnya di Labuan Bajo ya Bung Demsi ya, di Kabupaten Manggarai Barat yang mungkin selama ini tidak mengenal dan tidak mengetahui bahwa ternyata di Labuan Bajo hari ini telah hadir asosiasi Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia ya. Yang dimana di sini nanti akan mengutamakan ya, hak dan kepentingan ya dari teman-teman buruh apabila bekerja di suatu perusahaan, dan tadi dihimbaukan bahwa ya kalau bisa bergabunglah karena ada hal penting yang didapatkan tentunya apabila bergabung di asosiasi ini begitu ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih Bung Demsi ya. Sesi ini sangat luar biasa sekali tadi telah membagikan ilmu pengetahuan ya dan informasi dari Bung Demsi selaku divisi hukum di Federasi Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia untuk divisi Kabupaten Manggarai Barat. Dan tentu ini adalah bagian dari awal tentunya Bung Demsi kita bagaimana menceritakan lebih panjang lagi tentang buruh ini atau Federasi Buruh ini yang berada di Labuan Bajo. Melihat Labuan Bajo yang sekarang ini sudah menggeliat begitu dan tentunya akan membutuhkan banyak sekali tenaga kerja di masa yang akan datang begitu. Saya ucapkan terima kasih banyak Bung Demsi ya telah berbagi ilmu pengetahuan dan informasi di hari ini, di Hari Buruh. Dan ya teman-teman semua, itu dia perbincangan saya dengan Bung Demsi. Dan terakhir narasumber dari Asosiasi Profesi Buruh ya di Kabupaten Manggarai Barat yaitu Bung Eras ya. Oke, Bung Demsi, thank you very much. Selamat pagi dan Terima kasih. Luar biasa sekali. Siap.